Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piston Dunia Setio dan teman saya Maulana Rizky Fauzi. Kita dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kita akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penegakan Hukum dalam Kasus Pencurian Sepeda Motor yang diampu oleh dosen kita yang bernama Dr. Andes Haji Imron Rosyadi, SHMH. Lalu selanjutnya modus pencurian sepeda motor. Modus yang biasa dilakukan oleh pencuri sepeda motor antara lain seperti yang pertama memperdaya korban, kedua mengambil paksa sepeda motor, ketiga mengancam korban, dan ketiga yang terakhir melukai korban. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari modus tersebut. Yang pertama, memperdaya korban. Dalam modus ini, pelaku menggunakan wanita cantik sebagai umpannya, dan tempat yang biasa terjadi adalah parkiran yang terlihat sepi. Caranya, ia akan menawarkan minyak wangi yang sudah dicampur oleh obat bius, lalu dikasihkan ke korban sebagai tester. Setelah pingsan, ia akan membawa motor si korban. Lalu yang kedua, mengambil paksa sepeda motor. Modus curanmor model ini makin hari makin berkembang sejalan dengan perkembangan sistem keamanan kendaraan bermotor itu sendiri. Mulai dari pengambilan paksa dengan alat yang dimiliki pelaku, dengan melumpuhkan alat pengaman yang dipakai dan dipelajari oleh pelaku pencurian sepeda motor. Lalu yang ketiga, ada mengancam si korban. Dalam hal ini terjadi di Lumajang saat seorang penjual sayur yang berangkat ke pasar jam 4 pagi diikuti oleh sekelompok orang lalu memberhentikannya hingga ia terjatuh. Pelaku lalu mendodongkan senjata tajam jika si korban tidak menyerahkan motor beserta kelengkapannya. Setelah mendapatkan, akhirnya pelaku meninggalkan korban di sana. Karena si korban menyerahkan hal itu karena ia merasa takut karena korban diancam. Lalu yang keempat, melukai korban. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 yang mana terjadi di Lumajang juga. Pada saat itu korban sedang mengabuburit sekitar jam 5 sore. Korban melewati daerah sepi, kemudian mendadak pelaku menghentikannya. Sempat terjadi cekcok, namun akhirnya pelaku mengeluarkan senjata tajam dan membacok pundak korban dan korban akhirnya pingsan dan akhirnya pelaku membawa motor si korban. Seperti itu. Untuk selanjutnya ialah jenis pencurian dan pasal yang mengatur di dalamnya. Untuk pencurian sepeda motor tersendiri atau bisa kita sebut dengan begal, itu tercantum dalam pasal KUHP pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan yang kedua pasal 480 tentang penadaan barang curian. Bunyi di dalam pasal 365 tersendiri ialah satu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Yang kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang ketiga, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Yang selanjutnya, D. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang atau menyebabkan seseorang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP, yaitu mufakat jahat atau akan terwujud apabila ada 2 orang atau lebih bersama-sama dan sepakat akan melakukan kejahatan itu. Untuk yang kedua, pengadah barang curian. Kenapa di sini saya juga menjelaskan pengadah barang curian? Karena pasti orang yang membegal atau mengambil sepeda motor itu pasti akan dijual kembali kepada kepada orang yang bisa disebut orang itu pengadah barang curian. Di sini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menjelaskan tentang penadahan. Pasalnya ialah pasal 480, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. 1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Untuk penjelasan selanjutnya ialah teori pencegahan segala jenis pencurian. Yang pertama itu adalah upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi, karena seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan merupakan suatu kejadian yang terjadi di sekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya kejadian kejahatan. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar segala jenis kejahatan tersebut tidak dapat terjadi. Untuk upaya preventif tersendiri yaitu 1. Upaya preventif ini kan upaya sebelum terjadinya pencurian, bisa disebut dengan pencegahan. Misalnya 1, melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, selalu menjaga-jaga apabila ada seseorang yang mencurigai, apabila terjadi kejadian seperti ini, maka hendaknya Anda atau masyarakat sekitar meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitar Anda. Yang ketiga, tidak melewati bermotor. Kalau bisa menghindari jalan yang dianggap sepi atau tempat yang jauh dari pemukiman warga. Yang selanjutnya ialah upaya represif. Upaya represif ini bisa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan.
Dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya-upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Misal, penjahat itu dihukum atau dikasih penyuluhan. Dihukum itu ialah dihukum dimasukkan ke dalam sel penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan. Diharapkan di dalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik-baiknya dan diberi tausiah keagamaan agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut. Lanjut kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya